Pertama saya mengenal 3i Network ini memang 2015 Pak. Tepatnya bulan Januari saya tahu 3i Network. Tetapi hebatnya saya mungkin perantara saja. Saya tahu 3i Network ini dari Bu Hajah Isreni. Itu pun saya menemukannya dari brosur di jalanan. Jadi brosur ini di situ tertera kontak person Bu Hajah Isreni. Dan di brosur tersebut saya langsung telepon. Bu Is, saya ingin tahu 3i Network, kata saya. Kebetulan dia domisilinya di Cicalengka. Nah, tetapi luar biasanya Bu Is waktu itu dirawat di rumah sakit. Jadi saya menunggu ingin tahu 3i Network ini secara gamblang dari orang yang mengajak saya, Bu Isreni itu sampai menunggu 8 hari Pak. Jadi upline saya siapa? Upline saya pertama kali adalah brosur, dan brosur ini ada tertera Ibu Hajah Isreni. Nah dari situ Bu Is langsung ngobrol dengan saya. Pak Ahmed, ini harus nabung dulu. Baru Pak Ahmed boleh ngajak orang lain untuk nabung. Pada saat dibilang harus nabung dulu ya jelas saya bingung. Bingungnya kenapa? Waktu itu saya lagi nganggur, boro-boro uang 350.000. Uang mungkin 20 atau 30.000 pun saya nggak punya. Benar-benar lagi bangkrut. Kondisi ya lagi minus. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para orang yang sudah join di 3i Network ini yang sudah berprestasi. Tapi saya dari awal saya punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa saya bisa sukses di 3i Network. Kenapa? Dari produknya menabung ini kan, menabung ini baik gitu. Tidak ada yang menabung jelek, nggak ada. Yang kedua, saya nganggur, saya lagi bangkrut. Ingin mendapatkan perubahan hidup ya bodoh sekali kalau seandainya saya tidak mau masuk ke program 3i Network ini. Tetapi waktu itu saya nego dengan Bu Is, gimana caranya saya nggak punya uang? Ya kalau nggak punya uang ya nggak bisa, karena jujur saya pertama kali ketemu dengan Bu Is. Akhirnya saya pulang dengan tangan kosong karena saya nggak punya uang. Begitu 2 hari saya hanya berdoa saja, ya Tuhan, kalau ini memang jalan yang terbaik buat saya, berikanlah saya keajaiban gitu. Akhirnya jarak 2 hari Bu Is langsung nelpon saya, Pak Ahmed datang ke rumah katanya. Loh, kan saya nggak punya uang Bu Is, nggak apa-apa kita ngobrol. Akhirnya waktu itu Bu Is ngasih satu solusi. Solusinya asal Pak Ahmed bisa ngajak 5 orang, nanti saya gabungin joinnya gitu. Saya talangin joinnya. Akhirnya alhamdulillah saya sanggupin permintaan dari Bu Is. Jangan 5 orang kata saya. Bu Is, saya bisa banyak ngajak orang kata saya. Tetapi faktanya lain Pak di lapangan. Jadi 1 bulan pertama saya coba di kisaran lingkungan terdekat, tetangga, saudara. Pada kenyataannya semuanya menolak. Itu sampai 1 bulan. Saya keliling-keliling nggak dapat orang. Karena saya nggak punya pekerjaan ya, saya tetap harus mengerjakan 3i Network ini gitu. Bulan kedua pun saya agak sama. Saya ajak beberapa orang, tetapi faktanya semuanya pun nihil menolak saya. Begitupun bulan ketiga. Sampai akhirnya saya harus tinggalkan kampung halaman saya dari Majalaya, Bandung. Itu sampai saya hijrah ke Tasikmalaya. Saya tinggalkan Bandung, saya pergi ke Tasikmalaya. Nah disitulah mungkin Pak, ini saya tidur di pom bensin, kemudian juga saya makan apa adanya. Terkadang nggak punya uang ya, saya berpikir Tuhan apakah hari ini saya ada rezeki? Tetapi benar Pak, rezeki itu memang sudah dijamin sama Tuhan gitu. Walaupun, nah di situ saya berpikir ada satu slide yang waktu gambar saya di rumah ibu saya. Coba ditampilkan Pak, di rumah ibu saya. Itu kondisi rumah yang memang sampai sekarang saya tidak akan pernah bongkar rumah itu. Rumah yang sederhana, rumah yang memang itu rumah dari orang tua saya. Nah itu, jadi orang tua saya itu nggak tahu tentang gas ya, tentang gas untuk masak. Jadi dia taunya itu tungku, sebuah tungku. Dan itu foto saya dan itu foto anak saya. Kami bertiga tinggal di rumah itu karena bapak waktu itu sudah almarhum ya. Dan sampai mitra-mitra saya nggak percaya, bener ini Pak Mamed katanya. Ya datang aja kata saya ke rumah. Waktu itu saya nggak punya rumah ya. Akhirnya dengan kepolosan saya, silahkan Anda mau datang ke rumah saya. Dan itu foto pertama kali saya hijrah ke Tasikmalaya. Saya bawa baju, celana cuman berapa biji lah waktu itu. Dan saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil pribadi. Saya hanya gunakan kendaraan umum. Di situ ada elf kan. Nah dari situ siang, saya berjalan siang. Kemudian saya kalau lagi siang, enaklah keliling-keliling Tasikmalaya. Saya coba tawarkan ke beberapa orang, walaupun nihil, 1 hari nggak dapat orang. Di hari kedua, begitu siang saya enak keliling-keliling kemana-mana. Tetapi begitu malam hari itu yang saya bingung.
malam hari saya harus tidur di mana gitu Pak. Saya tidur cari-cari masjid, malah diusir. Ini bukan tempat tidur, tempat ibadah. Ya udahlah, kita cari lagi masjid yang kedua. Nah, ketemulah di rest area. Waktu itu rest area Tasikmalaya, Cintaraja. Di sanalah saya tertidur. Kemudian saya melihat anak saya yang kedinginan, melihat anak saya juga kelaparan di situ. Sampai satu masa, satu hari, saya ingat motivasi terbesar saya ketika anak saya ngomong ke saya, ya lapar ya, ingin makan. Betapa berdosanya saya sebagai orang tua ketika menyaksikan, melihat, mendengar anak saya teriak-teriak lapar. Nah, di saku saya waktu itu ada uang 15.000 Pak. Saya keliling-keliling, tunggu nak ya. Saya cari satu bungkus mie sedap waktu itu. Satu bungkus mie. Dan saya beli ke tempat seduh kopi, saya seduh mie-nya, dan saya suapin anak saya. Ini nak, makan nak. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Besoknya saya berpikir, Mehmet, kamu hidup mau seperti ini lagi atau mau berubah gitu? Kamu kan sudah punya jalan 3i Network. Dari situlah Pak, saya berani menawarkan 3i Network ini. Ketemu beberapa orang yang kenal waktu itu di pom bensin, yang kenal waktu itu di beberapa tempat. Akhirnya saya ceritakan 3i Network, baru saya menemukan pasangan yang luar biasa. Pasangan di dalam bisnis 3i Network ini. Satu orang join, dua orang join, sampai di bulan keempat itu, ya tepatnya bulan Juni, saya momentum bagus bulan Juni. Itu kurang lebih saya dapat nasabah, Juni 2015 dapat 28 nasabah. Nah dari situ, saya nggak punya rekening waktu itu. Karena ATM satu-satunya ditelan. Saya pinjam rekening Bu Iis Reni, pinjam rekeningnya. Jadi join itu pakai nomor rekening Bu Iis Reni, upline saya. Akhirnya Bu Iis nelfon, Pak Med, datang ke rumah katanya. Nah, setelah saya datang ke rumahnya, akhirnya diceritakanlah bahwa saya punya bonus 2.450.000 itu Pak. Bonus perdana. Oke, slide berikutnya Pak. 2.450.000 itu akhirnya saya beliin satu DP sepeda motor. Saya berjuang dengan motor itu bisa kemana-mana. Dengan pakai motor saya berjuang kemana-mana dan saya tidak usah menunggu yang lain gitu. Nah, ini waktu perjuangan saya lagi ngojek ya memang dari tahun 93 sampai 2014 saya ngojek. Saya ngojek dan memang ojeknya bukan ojek yang punya saya, itu ojek sewaan yang dari pagi sampai maghrib, sampai jam 6, sampai jam 18, itu saya store 20.000 sampai 25.000 per hari. Kalau saya dapat uang ya dapat store, kemudian lebihnya saya makan mungkin itu untuk biaya makan 20 sampai 25.000 penghasilan saya sehari di ngojek. Sabtu Minggu lumayan 40, kadang 50.000 dapat. Itu pun kalau lagi bagus-bagusnya. Tetapi kalau lagi nggak ada ya di situ saya harus nombok store motor itu. Dan akhirnya saya selalu berpikir di situ Tuhan tidak akan berubah nasib satu kaum ketika dirinya tidak mau merubahnya. Dan 2014 itu benar-benar masa yang sangat tragis bagi saya. 2014 saya posisi punya utang sampai saya di BAP-kan oleh beberapa orang yang punya utang. Di situ saya berpikir, kok saya sudah besar tapi menyakiti semua keluarga gitu. Keluarga saya malu sampai malu punya saudara seperti saya gitu. Nah, itu waktu ngojek. Slide berikutnya, Pak Dayi. Itu masa kelam saya yang memang boleh orang tidak percaya, tetapi itu masa lalu saya. Dan ini waktu perjalanan saya. Ketika saya mengenal 3i Network, ketemu orang silaturahmi, saya dikasih makan, bisa makan. Tidak dikasih makan, saya tidak bisa makan. Kenapa? Karena saya dari awal, saya tidak ketergantungan ke orang. Saya hanya bergantung kepada Tuhan saja. Jika Tuhan memberikan rezeki yang banyak, pasti saya dikasih rezeki yang banyak. Tetapi ujiannya berat. Ketika saya berjuang habis-habisan di 3i Network, saya punya ambisi besar, Tuhan berkata lain. Waktu itu saya di perjalanan, ya memang saya merasa hebat, merasa kuat fisik saya itu. Tetapi yang namanya 2 hari, 2 malam saya nggak ketemu makan, hanya minum. Gitu. Akhirnya saya tumbeng juga. Akhirnya saya jatuh juga. Ini pertama kalinya saya dirawat di rumah sakit di daerah Banjar ini. Dan saya nggak tahu siapa yang bawa waktu itu saya ke rumah sakit. Karena jujur, boro-boro ke rumah sakit untuk makan pun sulit gitu. Nah, tapi pertolongan Tuhan datang melalui orang-orang yang luar biasa. Dikirimlah waktu itu Bapak Haji Dudung, mitra saya yang sekarang sudah Silver Agency, Pak Haji Dudung, itu langsung menyelamatkan saya ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, dirawat 2 hari 2 malam, itu saya sadar
sadar kok ada Pak Haji gitu, ada Pak Haji Dudung. Dan Pak Haji Dudung bilang, Pak Med, udah jangan dulu apa-apa. Yang terpenting Pak Med sehat gitu. Ada keluarganya nggak? Nah, saya tunjukkan bukan ke keluarga, tetapi yang saya kasih tahu adalah Pak Yoyo. Pak Yoyo itu mitra saya. Pak Yoyo mitra saya. Dan diteleponlah Pak Yoyo. Biayanya katanya 5 juta. Akhirnya dibagi dua. Pak Haji Dudung bayar 2,5 juta. 2,5 juta. Dan Pak Yoyo juga bayarnya 2,5 juta. Terima kasih buat kedua mitra saya ini. Dan saya bayar. Perjuangan mereka menyelamatkan saya bayar dengan prestasi yang luar biasa bagi mereka. Pak Haji Dudung, Silver Agency, sebentar lagi Gold Agency. Dan Pak Yoyo, alhamdulillah sekarang Gold Agency dan sebentar lagi jadi Platinum Agency. Dengan omset 658 juta dari Pak Yoyo. Itu kaki langsung saya. Kemudian slide berikutnya. Kalau saya cerita perjalanan saya memang panjang ya. Tetapi ini kisi-kisi saja dari saya ke teman-teman semua. Motivasi buat teman-teman semua. Tidak mudah untuk mencapai Crown Agency, tetapi saya yakin bisa dikerjakan. Saya selalu kemana-mana selalu punya prinsip itu. Jadi ini bisa dikerjakan, ini bisa dikerjakan. Karena tidak menipu orang. Company-nya bagus, legalitasnya bagus, kemudian produknya pun sangat bagus. Marketing plan-nya pun. Jika kita merubah mindset kita, dari mana uang untuk nabung 350, 700, atau 1 juta? Sederhana jawaban saya, Anda rekrut 5 orang saja, itu sudah dapat bonus elit. Bonus sponsor. Bonus level. Jadi kalau orang mengatakan sulit untuk bisa menabung, yang sulit itu dirinya, membuka mindset, pikirannya. Saya sampai ke tapal batas, Pak. Perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Itu saya menginjakan kaki di sana. Kenapa? Karena saya dapat kenalan dari Facebook. Ternyata ketika teman-teman saya menolak, ratusan orang, ribuan orang, bahkan teman-teman sekolah saya belum ada satupun yang join di Bisnis Hidayah Network. Saya katakan teman saya banyak, bukan hanya di Bandung, tetapi di Krayan itu, Pak. Di Krayan, Kalimantan Utara, di Kaltra. Dan saya berjuang di sana hanya berapa hari, 8 hari saya berjuang di sana. Saya datang ke sana karena di Krayan ini dari Facebook pun sudah omset besar. Akhirnya saya datang ke sana, tidak ada Alfamart, tidak ada Indomaret, tidak ada BCA, BRI. Itu hasilnya luar biasa. Saya 8 hari di sana, 117 aplikasi di sana, yang walaupun joinnya 350.000 rupiah. Ini tim saya yang kemana-mana saya selalu ngetim beserta mitra-mitra saya. Selanjutnya, di slide berikutnya. Nah, ini pencapaian saya selama 2 tahun. Waktu itu saya jalan kaki. Waktu itu setelah 4 bulan, saya dapat mitra. Bulan keempat, 28 nasabah, saya ambil DP motor. Dan saya targetkan ketika pakai motor, pakai jas hujan dan lain sebagainya, pakai celana yang sudah bersih, kena cipratan air comberan dan lain sebagainya. Dan saya tidak bisa bawa mitra saya gitu. Akhirnya saya berpikir, bagaimana caranya saya harus punya mobil gitu. Dan waktu itu saya di bulan berikut, di bulan ini kalau nggak salah saya bulan Januari. Bulan Januari 2016 saya langsung nyicil mobil Kia Rio. Jadi saya nggak beli cash. Kata siapa saya beli cash? Saya nyicil Kia Rio. Dengan DP 50 juta, cicilannya 4 juta. Dan posisi saya pun waktu itu brand yang gemuk. Nah, selang berikutnya, dari mobil itu saya bisa roadshow kemana-mana. Dan mobil ini sebetulnya dendam positif saya. Di situ ada plat nomornya D1682. 1682. Tapi belakangnya Adu. Di situ sebetulnya Dadu. Tapi kalau dibalikan Duda. Waktu itu posisi saya Duda. Karena saya pengangguran, saya miskin. Istri saya bilang, saya nggak mau punya laki-laki miskin kayak kamu. Di situ benar sakitnya luar biasa, Pak. Sakitnya waktu itu ketika dikatakan miskin sama perempuan yang saya cintai. Dan dia meminta untuk cerai dari saya. Ya disitulah nasib saya sangat benar-benar terpukul. Istri nggak punya, rumah nggak ada. Nah disitulah saya berpikir bahwa saya akan buktikan bahwa saya tidak miskin, bahwa saya adalah orang kaya gitu. Di hadapan manusia saya miskin waktu itu, di hadapan Tuhan mungkin saya orang kaya. Ini Januari 2016 saya beli Kia Rio. Dan selanjutnya lagi dendam saya berkelanjutan, dendam positif saya. Jadi saya punya impian yang besar, tetapi saya sudah punya jalan yang tepat, yaitu 3i Network, jalan yang tepat untuk saya bermimpi. Kenapa? Karena mimpi juga kalau nggak punya jalan ya nggak mungkin bisa diwujudkan. Maret 2017 pun saya Gold Agency paling berani. Kenapa paling berani? Saya jujur,
impian saya Fortuner VRZ, dan Maret 2017 saya ngambil 1 unit Fortuner. Boleh orang menyepelekan saya. Kebayar nggak Gold Agency? Kebayar. Sampai hari ini mobil saya sudah 2 tahun ada di garasi rumah saya. Jadi pencapaian menurut saya pencapaian yang luar biasa di 3i Network. Dari yang tadinya memang modal juga pinjaman 350.000 dari Bu Iis Reni. Terima kasih buat Bu Iis Reni, tanpa Bu Iis saya bukan siapa-siapa hari ini. Beneran. Dan slide berikutnya. Jadi 2 tahun saya dapat 2 mobil, Pak. Nah, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri pun itu satu nikmat apa lagi yang mau kita dustakan. Jadi saya bersyukur bahwa melalui program 3i Network, selain saya punya 2 unit mobil, kemudian saya bisa keliling. Pertama kali saya dapat reward ke Bangkok. Kemudian reward ke Korea. Next. Bangkok ke Korea, nah itu foto saya di Bangkok. Dan ini rumah, luar biasa. Saya berhasil membeli rumah yang memang di Duta Pemilik Estate. Jadi rumah ini rumah yang luar biasa bagi saya. Karena waktu itu saya teringat pesan mama saya yang sekarang sudah almarhum, minta doanya dari semuanya. Sudah 1 tahun mama saya almarhum, meninggal dunia. Mudah-mudahan dia ditempatkan di surga. Impian mama saya itu, nak, kamu harus jadi orang berhasil, nak. Kamu harus jadi orang yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa kamu itu bisa mengangkat harkat derajat keluarga. Karena saya dari 8 bersaudara, satu-satunya yang bisa sekolah sampai ke SMA saya. Adik saya yang 2 pun itu tidak bisa sampai ke SMA. Jadi saya 8 bersaudara itu, saya anak yang ke-6. Saya anak yang ke-6 dan adik saya ada 2 lagi. Ini rumah saya di Duta Pemilik Estate. Tiap hari rumah saya alhamdulillah selalu dipenuhi mitra-mitra saya. Ini Januari 2018. Slide selanjutnya. Dan ini alhamdulillah. Jadi Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha segalanya. Jadi teman-teman jangan pernah minta ke manusia. Mintalah kepada Tuhan. Akhirnya di 3i Network, ketika saya disakiti waktu itu, ketika saya diminta untuk bercerai dari istri saya, Tuhan maha baik. Saya dikasih istri. Ini pada bulan September 2018. Jadi saya baru 4 bulan. Saya ketemu sama orang 3i juga, namanya Ibu Dian Septeriani. Dan saya kenal hanya di 3i juga kenalnya. Waktu itu saya diundang ke acara Gebiar Semarang. Di situ saya ketemu, dan ketemu pertama itu di kantor pusat waktu peresmian Hermina Tower. Kami cuek-cuek saja, biasa profesional kerja. Tetapi saya tahu bahwa Bu Dian ini sama dengan saya, posisinya Gold Agency juga. Dan beliau sudah membeli 1 unit mobil Honda Jazz G3i Dian Septeriani. Dari Tegal, dari Semarang saya bawa ke Bandung. Kenapa? Karena saya sudah punya rumah. Jadi sekarang saya bersatu dengan istri saya. Itulah nikmat Tuhan. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, kita ikhlasin, dibalas sama Tuhan yang jauh lebih baik. Saya waktu itu memang frustasi, stres, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan maha baik, Tuhan maha adil. Ketika kita mau diangkat, harkat derajat kita jauh lebih baik, maka mungkin ujiannya diujinya luar biasa juga. Jadi hal penderitaan kemarin yang saya dapatkan itu adalah ujian sebetulnya teman-teman semua. Dan orang yang diuji itu bukan orang yang biasa. Kayak di sekolah, anak kelas 6 SD baru diuji. Kelas 1 nggak ada ujian, kelas 2 nggak ada ujian. Ketika di SMP, kelas 3 SMP, kelas 9 ya, itu baru diuji. Karena kelas 8, kelas 7 nggak ada ujian. Jadi artinya ketika teman-teman semua mendapatkan ujian, itu teman-teman mau naik kelas sebetulnya. Tinggal kita bersabar saja. Selanjutnya, dari 3i Network ini pun juga, inilah kami, ini rumah kami di Duta Pemilik Estate, daerah Cicalengka. Dari gerbang tol Cilenyi itu kurang lebih 5 menit. Aksesnya cukup enak. Dan perumahan ini luar biasa, dijaga ketat ya, 1 gerbang, sampai satpamnya juga ada 8. Dan saya dari 3i Network bukan hanya rumah, mobil, saya juga alhamdulillah investasi polis sudah punya 18 polis. 4 nama saya, ada yang 1 juta, ada yang 353, dan kebanyakan atas nama saudara-saudara saya. Adik saya yang dia tidak punya uang untuk nabung, saya tabungin. Kemudian kakak saya yang tidak punya uang untuk nabung, saya tabungin. Jadi jumlah polis saya sudah 18 polis. Selanjutnya, nah ini, saya selalu berpikir bahwa
Jika kita berpikir sukses, pasti sukses. Jika kita berpikir gagal, pasti gagal. Sukses itu milik semua orang. Jadi kalau sukses milik semua orang, kenapa kita tidak bisa sukses terlahirnya? Kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang lebih baik gitu? Kenapa? Hidup cuma sekali, teman-teman semua. Jadi manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Itu sekarang mulai saya pakai. Saya lahir 1978, sampai sekarang genap sudah usia saya 40 tahun. Saya memiliki satu orang anak yang mudah-mudahan ketika saya nanti meninggal dunia sekalipun, bisnis 3i Network ini bisa diwariskan ke anak saya. Disitulah saya berpikir, tidak boleh kita meninggalkan keturunan dalam kondisi miskin. Melalui program 3i Network, insya Allah anak saya bukan menjadi anak yang miskin. Anak saya tidak mungkin dihina dan direndahkan seperti saya dulu waktu kecil. Saya ngembala kambing, saya ngembala kerbau, saya bantu orang tua cari ranting kayu, saya harus jualan di mau sekolah, jualan di sekolah dan lain sebagainya. Saya harus lari ke ngojek ke terminal yang dunia di sana itu terus terang panas dunia di sana itu. Bahasanya pun bukan bahasa yang sopan. Mungkin logat saya agak kasar dan lain sebagainya, mohon dimaafkan karena saya basicnya dari terminal dari tahun 93 sampai 2014 saya ngojek. Jadi nggak punya pekerjaan selain ngojek saya itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi saya percaya bahwa semua kita memang bukan notabene kita agama apapun tetap ujung-ujungnya Tuhan yang Maha Esa. Artinya teman-teman semua kalau ingin sukses dan kalau sudah ada dananya segera ibadah religi ya. Ke Bangkok, ke Singapura, ibadah yang paling menurut saya berkesan adalah ibadah religi. Saya bisa melihat indahnya Ka'bah di Mekah ini Januari 2018. Tujuan saya apa? Waktu itu ibu saya masih ada. Dan saya ingin berobat ke dokter kemana-mana, sudah saya bawa ibu saya. Akhirnya saya ingin minta petunjuk kepada Tuhan langsung. Saya berdoa di sana, mudah-mudahan ibu saya kalau mau disembuhkan, sembuhkan. Tetapi kalau mau dikasih umur pendek ya silahkan. Tetapi jangan seperti itu sakit-sakitan terus. Pulang dari umrah, benar-benar itu satu keajaiban. Jadi saya mandiin dengan air jam-jam. Ibu saya setelah dimandiin pakai air jam-jam, dia langsung minta dirawat di rumah sakit. Padahal cita-citanya ingin melihat anaknya sukses. Jadi teman-teman semua yang sekarang punya ibu, punya bapak, sebetulnya keramat kita ada di sana. Sebelum kita melangkah di 3i Network lebih jauh, coba datangi ibu. Kalau jauh, minta telepon, minta doanya kepada dia, ibu, bapak kita. Insya Allah Tuhan akan meridhoi. Apapun yang kita inginkan di muka bumi ini, kalau ridhonya dari kedua orang tua kita sudah turun, maka kita akan menjadi orang terhebat di muka bumi ini. Jadi jangan dulu minta ke Tuhan, minta dulu ridhonya dari kedua orang tua kita. Ini waktu saya di Mekah dan alhamdulillah perjalanan 3i Network ini nasabah saya sudah ratusan orang yang sekarang bisa menunaikan ibadah umroh. Slide selanjutnya. Ini hal yang terbesar yang saya dapatkan di 3i Network. Saya bisa umroh dan saya bisa mengajak mitra-mitra saya untuk berangkat umroh juga. Kemudian ada satu slide yang di situ saya, anak saya dan sekarang istri saya pun hari ini tidak bisa menyaksikan saya langsung di rumah. Istri saya lagi perjalanan pulang dari Semarang naik kereta api ya. Jadi kami kemarin saya di Depok acara bersama Kang Denny Hidayat bersama Pak Handra Siloto yang sudah titanium. Bagi saya gini, pesan-pesan bagi semua member 3i Network. Kita semua 3i Indonesia. Tidak usah lihat jaringan siapa. Tetapi kita adalah 3i Indonesia. Artinya tidak bisa bendera mana, nggak usah. Tetapi kita 3i Indonesia. Tentunya sebagai Gold Agency dapat royalti omset nasional itu satu keberuntungan. Terima kasih buat semua leader-leader yang luar biasa. Yang dari BOIS ini ada Pak Abdul Rauf. Kemudian dari Pak Abdul Rauf ada Pak Sarno, dari Pak Sarno ada Bapak Afrial Tabrani. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Kwansen. Tanpa Anda semua, saya masih di jalanan, mungkin saya masih jadi tukang ojek. Terima kasih juga buat mitra-mitra saya. Ada banyak mitra saya yang sudah, alhamdulillah mungkin bulan sekarang saya ada 2 Gold Agency.
bulan sekarang. Dan mudah-mudahan saja Pak Yoyo nembus di Platinum Agency bulan sekarang. Itu target pencapaian saya yang secepatnya ingin menciptakan beberapa goal agency di Indonesia. Minta doanya dari semuanya dengan seikhlas-ikhlasnya. Tiap hari Rabu saya selalu gunakan jadwal saya di kantor Buah Batu Bandung. Tiap hari Kamis saya ada jadwal di kantor Tasikmalaya. Dan saya sekarang memang kebanyakan di Jawa Barat. Dan hari ini sebetulnya saya lagi menunggu mitra saya dari Palembang datang ke Bandung juga. Sebetulnya teman-teman kalau nggak bisa offline, kita bisa gunakan juga online. Ini boleh disaksikan di sini di ruangan ini, rumah ini. Alhamdulillah saya ditemani oleh mitra-mitra terdahsyat saya. Dan ini penentu untuk saya menjadi Platinum Agency bulan sekarang. Platinum Agency, dan saya sudah 2 tahun ya, dari Maret 2017 saya Goal Agency. Sampai sekarang Alhamdulillah nggak pernah turun peringkat Goal Agency, tapi nggak naik juga. Nggak naik juga. Tapi saya selalu berpikir bahwa garis start saya agensi, garis finish saya harus Crown Agency. Mudah-mudahan kita umur panjang, sehat selalu semuanya. Ketemu lagi nanti dengan saya di posisi Crown Agency. Amin. Jadi kalau garis finishnya kita mau lewati, garis startnya kita mau lalui, join saja agensi dulu, baru saya nggak tim agensi, saya langsung leader agensi, kemudian brown agensi, silver agensi, dan gold agensi. Tetapi alhamdulillah beberapa titik saya juga sudah ada yang di bawah sudah mau naik peringkat juga. Nah itulah mungkin testimoni dari saya. Kalau saya cerita panjang ya memang panjang ceritanya. Tetapi mudah-mudahan bisa mensupport semua mitra bahwa dari nol besar, dari minus sekarang alhamdulillah jadi plus ya. 2 unit mobil, 1 rumah, itu pencapaian yang luar biasa bagi saya. Dan intinya 3i Network ini salah satu jalan yang terbaik. Banyak jalan menuju Roma, tetapi menuju Roma yang tercepat ada di 3i Network. Menuju kesuksesan yang hakiki ada di 3i Network. Bahkan saya dipaksa dari preman dulunya di terminal. Sekarang saya lagi belajar juga belajar untuk meraih kesuksesan secara spiritual. Jadi miracle, saya menemukan miracle-nya, keajaiban di bisnis ini, Pak. Keajaiban. Jadi ketika saya impikan sesuatu, saya pasti dapat. Dan impian saya yang paling tercepat sekarang, saya ingin punya mobil BMW. Saya termotivasi sama Pak Rob. Waktu kami di Crown Academy ya, waktu di Puncak, Crown Academy, itu Pak Rob manas-manasin saya pakai BMW-nya. Dan saya katakan, saya harus punya BMW gitu Pak. Harus punya BMW. Minimal di seri 5, saya langsung seri 5, nggak mau seri 3. Tujuan saya apa? Ketika dulu anak saya pegang mobil saudara saya yang mobilnya mobil mewah, dia sampai negur anak saya, hei jangan pegang-pegang mobil itu. Mobil mahal itu. Maka saya katakan ke diri saya harus memiliki mobil itu. Karena dendam saya dendam positif. Saya mau silaturahmi. Saya mau datang ke saudara saya setelah memiliki mobil itu. Tujuannya bukan ingin sombong, tapi tujuannya meluluh lantahkan kesombongan orang. Meluluh lantahkan kesombongan orang. Tidak boleh memandang orang lain dari apa yang dia miliki sekarang. Taruhlah adik, setiap kepala orang lain angka 100. Ingat, setiap orang punya potensi. Sekarang yang jadi perbedaan, oh mobilnya, oh rumahnya mewah. Iya, betul. Secara duniawi itu, tetapi di hadapan Tuhan kita semua sama. Ingat itu pesan saya. Di hadapan Tuhan kita sama. Sama. Berapapun rezekinya mau dipakai apa, terserah teman-teman semua. Yang terpenting kita sukses bukan hanya di dunia, tetapi mudah-mudahan kita semua sukses di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.